Anda kembali menyaksikan Aini Sore, pemirsa. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih jadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon. Hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, Ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung. Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan, karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul? Pemenangnya saja belum tahu. Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore abang-abang sekalian. Selamat sore Bang Hensat. Oke, kita ke Bang Herzaki dulu. Bang Zaki, setelah akhirnya 9 tahun jadi oposisi, akhirnya bergabung begitu dengan pemerintahan Jokowi, apa yang membuat SBY akhirnya luluh mengizinkan AHY untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi? Ya, begini Mbak, ini kalau kita bicara mengenai menteri kan ini situasinya adalah panggilan negara ya. Bagaimanapun ada tugas dan tanggung jawab penting yang hari ini yang diminta untuk Mas AHY mengembannya. Kalau kami kan dasarnya bagaimana kita bisa berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika kami memilih jalan oposisi, ya jalan kami ingin mengingatkan bagaimana kami berada di luar itu bisa mengingatkan teman-teman yang di dalam pemerintahan agar jalannya itu bisa memberikan manfaat yang besar buat masyarakat, bangsa, dan negara mengawal. Nah, ketika mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik dari bangsa dan negara dari dalam, ya setelah ditimbang-timbang dengan waktu yang cukup terbatas ini pun, kami melihat ya ini adalah suatu panggilan tugas. Mas AHY ini kan prajurit ya, patriot. Ya kan, jadi pada saat negara memanggil ya beliau siap untuk hadir. Saya masih ingat ketika dulu kami SMA pun ada jelas terpampang itu. Setiap hari kami baca itu ada prestasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu terekam betul. Dan beliau memilih jalan sebagai prajurit, juga sudah tekan kontrak untuk negara gitu ya. Dan ketika memilih ke politik pun itulah yang menjadi dasarnya pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah hari ini beliau juga dipanggil oleh Pak Jokowi itu disampaikan, diperlukan tenaga, semangat, pemikiran, pengalaman, dan rekam jejaknya selama ini untuk membantu Pak Jokowi di kabinet. Gitu. Setelah berdiskusi ya tentunya dengan Pak SBY dan internal, Mas AHY memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dalam konteks bahwa ini tanggung jawab. Ya, pada saat negara sudah memanggil ya kita semua harus siap
Karena kita semua adalah ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah ini Pak, yang kerangka berpikirnya, kemudian makanya mengapa kami kemudian bergabung ke dalam pemerintahan ini, konteksnya adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dulu kami bisa berbuat dalam konteks dalam mengkritisi, menjaga betul kebijakan itu, kami kawal betul dari luar. Hari ini kami punya kesempatan menjadi bagian dari membuat kebijakan itu, yang juga melaksanakan kebijakan itu, gitu. Kira seperti itu, Pak. Berarti Bang Zaky ini bukan politik transaksional begitu ya, bukan reward untuk Demokrat karena akhirnya mendukung Prabowo dalam Pilpres ini? Oh itu tidak ada diskusi sama sekali mengenai hal ini gitu. Ketika 17 September saya juga hadir waktu itu di Hambalang ya, ada pembicaraan tertutup Pak SBY, Mas AHY dengan beberapa anggota majelis tinggi partai dengan Pak Prabowo. Tidak ada bahwa Mas AHY kalau menang nanti akan jadi menteri di sini. Nggak ada. Sama sekali tidak ada pembicaraan seperti itu gitu. Ya, kalau bagi kami hanya melihatnya bagaimanapun mungkin Pak Jokowi di ujung pemerintahannya melihat bahwa ingin mengajak Demokrat juga bergabung, dan ternyata ruang itu ada, melihat bahwa Mas AHY sosok yang tepat ini gitu. Karena bagaimanapun kita bicara kementerian ini kan bicara mengenai leadership, kepemimpinan. Yang kedua kita bicara mengenai kemampuan manajerial. Ternyata mungkin beliau melihat bahwa Mas AHY mampu mengelola partai ini. Ya, Partai Demokrat ini kan jejaringnya kan seluruh Indonesia juga, dan bagaimana agar satu komando dari atas sampai ke bawah, apa yang menjadi kebijakan dari atas benar-benar bisa dilaksanakan di tingkat terbawah, ya mungkin itu yang dilihat oleh Pak Jokowi. Jadi itulah yang mungkin diperlukan juga di kementerian ini. Baik, jadi dari awal tidak ada tawaran menteri gitu ya Bang Zaky ya? Untuk AHY? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali komunikasi pada saat bergabung dengan Pak Prabowo. Karena di Pak Prabowo, pembicaraan pertama adalah Pak Prabowo, ada konstituen kami, masyarakat ingin kami memperjuangkan ini. Bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5 dari Pak. Oke, bisa itu sejalan dengan apa yang kami inginkan gitu. Ya udah, setelah itu kita diskusi perannya seperti apa. Lalu kami juga sampaikan waktu itu kan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Siapapun cawapres yang dipilih, Demokrat tidak ingin masuk dalam kontestasi cawapres itu, karena kami ingin memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah ini komitmen-komitmen itu yang disampaikan di awal. Jadi kalau bagi kami melihat hari ini adalah sepenuhnya mungkin Pak Jokowi ingin agar bagaimana pemerintahannya di tinggal ujung ini bisa berjalan lebih optimal dan maksimal. Baik, Bang Henry, Anda melihat ini semacam apa ya, banyak yang menilai bahwa ini semacam reward begitu untuk Demokrat karena telah mendukung Prabowo. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Henry? Kan memang kalau di koalisinya Pak Prabowo itu ketum partai yang lolos ke Senayan yang belum jadi menteri ya tinggal AHY. Golkar sudah, PAN, sudah, kemudian Gerindra kan Pak Prabowo. Nah sekarang kalau Mas AHY jadi menteri, yang wajar lah, jadi semuanya dapat jatah menteri. Nah saya sih terus terang sempat kaget juga Mas AHY akhirnya masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, dipilih oleh Pak Jokowi gitu ya. Karena saya berpikiran bahwa sulit ini AHY masuk ke kabinetnya Pak Jokowi karena akan jadi pesaing yang serius untuk Gibran. Mas AHY ini kan bukan punya dinamanya kemudian hal punya juga proses politik yang bagus menjadi ketum parpol gitu ya. Akan jadi pesaing yang serius sekali untuk Gibran. Maka pada saat masuk hari ini, saya kepikiran juga jangan-jangan ini ada campur tangannya Pak Prabowo juga dalam berhasilnya Mas AHY atau masuknya Mas AHY di kabinet Pak Jokowi. Karena kan sebelumnya beberapa hari lalu kita masih ingat Pak SBY dan Mas AHY kan bertemu Pak Prabowo, kemudian Pak SBY mengatakan ini sekarang komandan. Jadi kalau Mas masuk ke dalam kabinet Jokowi, mungkin ini ada buah kelanjutan nanti pada saat Prabowo menunjuk bila benar-benar sudah diinginkan oleh KPU ya, dan memang menang pemilu, kita belum tahu hasilnya, maka ya bisa saja ini menjadi awalan buat Mas AHY dan bagus juga gitu. Jadi tinggal melanjutkan aja. Jadi sih kita sempat kaget terus masuk dan sekarang ya otomatis tinggal PKS saja
Kemudian apakah nanti terus berlanjut ya belum tahu juga. Nah, kemudian hipotesa selanjutnya adalah saya yakin Pak Jokowi ingin mengamankan kesolidan ya, koalisi Pak Prabowo, karena baru saja kita mendengar akan ada hak angket yang diajukan oleh PDI Perjuangan untuk mempertanyakan dugaan-dugaan atau proses pemilu yang berlangsung yang penuh dengan dugaan kecurangan itu. Dan ini pelantikannya juga di tengah-tengah wacana hak angket ini ya, Bang Henry. Apakah ada hubungannya dengan ini? Apakah ini upaya dari Jokowi juga untuk membuat akhirnya Demokrat bergabung dengan pemerintahan begitu, akhirnya tidak ikut dalam pengguliran hak angket ini? Ya, makanya itu kan disolidkan saja. Kan kalau 0103 kan Demokratnya sudah nggak masuk. Tapi menurut saya ada hal lain juga. Ini kenapa pelantikannya dilakukan saat ini, ya tentu saja ada usaha lah supaya tidak melulu orang membicarakan dugaan kecurangan pemilu yang sedang dihitung oleh KPU ini. Sehingga ada barulah, kita misalnya seperti iNews hari ini akhirnya mempublikasi gitu berita Demokrat dan AHY ya, tidak lagi melulu tentang dugaan kecurangan, isi rekap lah, ada kemudian Baik. Memang banyak manfaatnya untuk Pak Jokowi pelantikan ini. Pertama, baik, jadi intinya solidan di 02 menghadapi hak angket, dan ketiga ya pengalihan isu dikit lah. Gitu. Baik. Tapi kenapa kalau misalnya ini, kenapa harus di akhir jabatan akhirnya AHY ditarik atau diberikan kesempatan untuk jadi menteri? Dengan sisa waktu 8 bulan, Bang Henry. 8 bulan apa yang bisa kira-kira dilakukan oleh AHY untuk memperbaiki masalah-masalah pertanahan dan segala macam, yang kita tahu masalah pertanahan di Indonesia ini sangat-sangat kompleks sekali begitu. Seberapa hebat AHY akan bisa menyelesaikan masalah itu? Ya, kan sebuah kegiatan kan dimulai dengan pencarian fakta dulu. 8 bulan ini Mas AHY bisa mencari fakta. Tapi kalau kenapa di ujung, ya emang tersedianya di ujung. Kan ini kan sebetulnya kan gara-gara Prof Mahfud mengundurkan diri kemarin kan. Maka kemudian ada kesempatan Mas AHY diminta, ya terus kemudian ya oke. Maka kalau menurut saya tuh ya terserah Pak Jokowi juga ya, apakah akan berguna atau tidak hadiran Pak AHY di kabinet Pak Jokowi. Tadi saya sudah menjelaskan kehadirannya nggak melulu tentang kinerja, tapi bagaimana tujuan politiknya Pak Jokowi tercapai. Oke, berarti masih ada urusan politiknya begitu ya, meskipun harusnya kalau tadi Jokowi bilang bahwa AHY orang yang pas untuk membereskan masalah ini. Kita akan tanya tanggapannya Bang Zaky, tapi usai jeda jangan kemana-mana. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore, dan kami akan melanjutkan perbincangan atau dialog dengan Herzaki Mahendra Putra, Kabag Komstra DPP Partai Demokrat, dan Henry Satrio, pengamat politik. Bang Zaky, tadi kita sempat bahas begitu ya mengenai sebenarnya ini juga masih terkait dengan politik begitu ya. Tapi dengan langkah Demokrat kali ini gabung di pemerintahannya Jokowi begitu, apakah nanti ini akan memunculkan atau menerbitkan menteri-menteri baru dari Demokrat di dalam kabinetnya Prabowo Gibran, jika nanti misalnya kita berandai-andai Prabowo Gibran menang dalam Pilpres ini? Ya, begini. Nah, kalau kita bicara mengenai koalisi ya dalam konteks Pilpres, pertama kan kita selalu bicara mengenai kesamaan visi misi dan program kerja. Tetapi juga kita punya kesepakatan dengan Pak Prabowo bersama-sama waktu itu. Bagaimana Pak Prabowo ini ingin Demokrat bukan hanya dipakai tiketnya, biar Pak Prabowo bertambah tiketnya. Bukan, karena Pak Prabowo sudah lebih dari cukup. Tapi keinginan beliau bagaimana kita bersama-sama berjuang ketika kampanye. Dan beliau sampaikan, nanti pasca kita misalnya katakanlah Pilpres dan kemudian kita menang, ya minta tolong bersama-sama juga. Nah, itu yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi kita kawal betul sama-sama. Nah, ini komitmen bersama. Jadi maksud kami ya, kalaupun nanti Demokrat katakanlah mendapatkan menteri, ada kader-kader terbaik kami yang ditunjuk sebagai menteri oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, jika Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti sudah dinyatakan menang ya menurut kaum KPU ya, ya menurut kami itu sebagai suatu bentuk komitmen dan konsekuensi logis saja. Namanya kan juga
bagaimanapun itu kan keputusan politik. Oke. Ya kan tergantung kepada pemimpinnya, yaitu Pak Prabowo. Seperti halnya hari ini. Hari ini Pak Jokowi merasa perlu mengajak Demokrat dan Mas Ahaye di dalam kabinet, ya beliau lakukan itu kan begitu. Merasa membutuhkan tenaga, dukungan ya, dan pemikiran dan pengalaman Mas Ahaye bersama Demokrat, ya beliau ajak bergabung dengan hak prerogatif presiden gitu. Dan kami lihat ini tugas negara memanggil, ya kita harus siap dan mempersiapkan diri kan begitu. Yang Mas Ahaye selalu sampaikan. Baik, Kita harus jadi selalu siap dan mempersiapkan diri gitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan nantinya jika misalnya Pak Prabowo mempercayakan kepada kader-kader terbaik Demokrat untuk bisa bergabung ke dalam kabinet, ya tentunya ini akan disambut baik oleh kami gitu. Baik. Karena kami ingin juga nih, kami ini kan banyak, misalnya saya pribadi nih, tampil sebagai jubir dan sekian banyak tokoh Demokrat lainnya gitu. Ya kan, kita ingin dong apa yang sudah kita sampaikan, kita janjikan kepada masyarakat itu benar-benar bisa kita kapal Baik. dan kita wujudkan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini bukan soal upaya untuk menghalau serangan-serangan lawan politik di tengah adanya isu soal kecurangan Pilpres gitu ya Bang Zaky ya? Ya kalau dari kami melihatnya tidak ya gitu, nggak relevan sebenarnya. Karena buat apa kalau misalnya kita bicara isu kecurangan Pilpres, ya mau bagi masyarakat itu adalah memang ada mungkin ya silakan digaungkan terus gitu. Kalau menurut kami bukan pengalihan isu lah kalau untuk hal-hal kayak gini. Karena bagaimanapun jika memang ada buktinya, pasti masyarakat hari ini ya tinggal kita medsos loh, medsos. Bang Hensat hari ini ada kecurangan di mana, tinggal disebarkan, termasuk di PPK kan. Oke. Di kecamatan itu kan kita bisa videokan, kita sebar. Jadi kalau dari kami melihatnya ini memang kebutuhan. Ya kan kita tahu Pak Mahfud yang pergi loh. Iya. Pak Mahfud kan mengundurkan diri. Ya kan? Pak Jokowi merasa ada sosok yang dirasa pas, Pak Hadi. Jadi untuk mengisi gitu ya, mengisi kekosongan begitu ya. Baik. Iya, oh ini pasnya Mas Ahaye nih, cocoknya menurut beliau gitu kan, mungkin karena diperlukan ketegasan, leadershipnya, ya kan, juga tadi kemampuan manajerialnya mengelola bagaimana dalam waktu singkat. Ini Mas Ahaye kan menyampaikan, kalau misalnya tadi kita bicara waktu singkat ya. Baik, berarti nanti kita akan lihat gitu ya, akan dibuktikan oleh Mas Ahaye gitu ya, apakah benar-benar iniannya Pak Jokowi akan terbukti gitu. Mas Henry Satrio, ini dengan bergabungnya Partai Demokrat, koalisi Jokowi akan semakin kuatkah untuk melawan PDIP dan partai-partai lainnya, menurut Anda? Dibedakan antara koalisi Pak Jokowi dengan koalisi 02. Kalau koalisi Pak Jokowi itu 8 partai isinya, tinggal PKS doang yang di luar. Tapi kalau koalisi 02 isinya 4 partai nih, menurut Senayan, ada Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Ini memang harus dibedakan. Balik lagi, kalau menurut saya sih ini bagus ini jabatan ini buat Mas Ahaye ya. Tadi saya sudah menjelaskan ini bisa jadi awalan nanti Demokrat masuk ke dalam kabinet yang baru ya. Hanya ditanya ke Mas Yakin, desas-desusnya akan dapat 3 kursi, 4 kursi menteri. Wah, luar biasa tuh. Kan? Jadi ini bagus lah. Nanti kalau karir politiknya Mas Ahaye diteruskan di 2029 kita punya calon presiden yang anak-anak presiden, Ahaye, Mas Gibran ya kita tinggal pilih aja. Gitu. Ya, jadi memang banyak ininya lah, banyak gunanya lah ini buat Mas Ahaye. Tapi kalau ditanya apakah ini demi kinerja ya, I don't think so. Buat kinerja ini ya murni untuk politik ya, supaya juga terlihat ada kesolidan di 02 dan Jokowi. Gitu. Baik, Mas Henry, suara Anda hilang? Ya, emang udah selesai. Jadi. Soalnya tadi suaranya agak-agak ini nih gitu. Baik, kalau gitu berarti kita akan tunggu begitu ya, apakah benar Mas Ahaye ini adalah orang yang benar-benar tepat gitu ya untuk menjadi Menteri ATR BPN ini, dan kita akan lihat nanti rakyat juga akan menyaksikan sendiri begitu bagaimana sepak terjang Mas Ahaye sebagai pembuktian Mas Ahaye akhirnya Mas Ahaye jadi Menteri dan bergabung di pemerintahan. Baik, terima kasih Bang. Menterinya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Bisa aja Mas Henry Satrio. Oke, thank you Bang Herzaki Mahendra Putra, Kabak Komstra DPP Partai Demokrat, dan Mas Henry Satrio, pengamat politik. Selamat sampai jumpa lagi. Thank you. Pemirsa, Refli Alun, Muhammad Kodari, Rocky Gerung, Andika Napitupulu, Maman Abdurrahman, serta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Sengit beradu argumentasi terkait dugaan kecurangan pemilu. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.